Good morning, everyone. This is Stephen Cole. So today we are gonna learn about present continuous. Nah, jadi untuk penjelasan berikut akan menggunakan bahasa Indonesia. Ready? Jadi apa itu present continuous? Present continuous digunakan apabila pertama actions that are happening now. Nah, penjelasannya apa? Yaitu sesuatu yang sedang terjadi atau pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang ini. Oke, dan yang kedua, actions that are temporary. Nah, di mana sesuatu yang dilakukan itu adalah berbentuk sementara saja. Tidak selalu dilakukan setiap harinya. Dan yang terakhir, definite future plans, yaitu rencana di masa depan yang sudah pasti. Nah, jadi ketiga kegunaan ini kalian bisa menggunakan present continuous. Contohnya sebagai berikut. Untuk actions that are happening now, untuk sesuatu yang sedang dikerjakan sekarang ini, ya, kalian bisa lihat contohnya di bawah. She is cooking in the kitchen. Oke. Nah, yang ditulis dengan warna merah ini adalah bentuk verb yang khusus present continuous. Oke. Nah, kemudian di contoh kedua kita bilang they are staying in London for a few days. Nah, bisa kalian lihat juga menggunakan bentuk yang mirip, yaitu di belakang verbnya diikuti oleh ing. Ya. Nah, begitu juga untuk contoh ketiga, ya. I am going hiking tomorrow. Ya, bisa kalian lihat di sana menggunakan ing juga. Oke. Nah, jadi bagaimana kita membentuk sebuah kalimat present continuous? Oke, nah sebelum saya memulai mengajarkan bentuk-bentuknya present continuous itu, saya ulangi sedikit dulu tentang structure dari sebuah kalimat di bahasa Inggris, ya. Nah, paling intinya adalah bahasa Inggris membutuhkan subjek, yaitu pelaku, verb, kata kerja, dan objek, sasaran pekerjaan tersebut. Nah, subjek, contohnya kita punya subjek pronoun seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Subjek juga bisa nama pelakunya langsung, seperti Andi kah, Kiki kah, ataupun nama-nama binatang, ya, ataupun benda-benda. Oke. Nah, verb itu apa? Verb adalah kata kerja. Kata kerjanya seperti contoh yang sudah kalian lihat sebelumnya, ada seperti cooking, going, staying, etc. dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ke objek sekarang. Sasarannya ya bisa siapa saja ataupun apapun bendanya. Ya. Nah, dari contoh sebelumnya yang kita lihat adalah seperti kitchen, London, dan sebagainya. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kita membuat sebuah kalimat present continuous. Oke. Nah, sebelum kita mulai, untuk diketahui, ya, semua bentuk kalimat di bahasa Inggris, semua tensesnya itu, ya, dibagi dalam 3 jenis, yaitu bentuk positif, bentuk negatif, bentuk pertanyaan. Oke. Nah, untuk present continuous sendiri, untuk membentuk sebuah kalimat positif, kita
butuh subjek, kemudian verb to be yang berupa am, is, atau are, kemudian verb ing, kemudian objek. Ya. Nah, bagaimana dengan yang negatif? Negatif hampir sama dengan yang positif. Oke. Negatif membutuhkan subjek di depan, kemudian am, is, atau are, kemudian kata not. Baru kemudian ditambahkan dengan verb ing dan kemudian objeknya. Oke. Nah, bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan diawali oleh verb to be-nya, yaitu am, is, atau are-nya duluan, kemudian ditambahkan dengan subjek, kemudian ditambahkan dengan verb ing, baru objek, dan jangan lupa juga tanda tanyanya. Oke? Nah, kemudian ada pertanyaan ini. Tadi kan kita bilang bahwa subjek itu diikuti oleh am, is, atau are. Oke. Nah, tapi yang mana satu? Nah, baiklah, begini penjelasannya ya. Untuk setiap subject pronoun, ya, subject pronoun itu adalah I, you, we, they, he, she, it ya. I, you, we, they, he, she, dan it. Oke. Nah, untuk subject pronoun seperti itu, I akan diikuti oleh am. Oke. Menjadi I am. Nah, kemudian he, she, atau it, oke, akan diikuti oleh is. Ya. Menjadi he is, she is, dan it is. Oke. Nah, selanjutnya subject pronoun you, we, dan they, you, we, they ditambahkan dengan are. Ya, atau diikuti oleh are. Menjadi you are, we are, they are. Nah, kalau ternyata subjek kalian bukan bagian dari subject pronoun yang di atas, terus bagaimana? Baiklah, bila si subjek itu sendiri saja seperti cuman nd, nah nd akan ditambahkan dengan is. Oke, menjadi nd is. Tapi bila si nd dan si Kiki berdua yang akan melakukan pekerjaan tersebut, kalian harus menggunakan are di belakangnya. Jadi Andy and Kiki are. Ya. Terus apabila mereka banyak, ya, students. Nah, kalau student ditambahkan s itu kan berarti menjadi banyak mereka ya. Oke, lebih dari satu. Nah, students harus diikuti oleh are. Oke, jadi students are. Oke. Kemudian apa itu verb ing yang saya tuliskan itu? Ya. Verb ing adalah verb pertama atau verb awal, ya, ditambahkan atau diimbuhkan dengan ing di belakangnya, diberi imbuhan ing ya. Contohnya seperti playing, eating, taking. Oke. Nah, verb awalnya itu adalah play, ya, kemudian menjadi playing. Hit, verb awalnya, kemudian menjadi verb ing-nya adalah hitting. Ya, dan satunya lagi bisa kalian lihat, take, verb awalnya atau verb satunya, kemudian verb ing-nya adalah taking. Ya. Nah, kemudian coba kalian perhatikan yang extras itu. Oke. Di sana dibilang when a verb ends in e, drop the e and add ing. For example, take ditambahkan dengan ing sama dengan taking. Nah, maksudnya adalah kalau satu verb awal kalian itu
adalah kata yang berakhiran dengan huruf e, ya. Verb awal kalian adalah kata yang berakhiran dengan huruf e. Silakan dihilangkan e-nya untuk dimasukkan ing ketika kalian mengubahnya menjadi verb ing, ya. Oke. Nah, kemudian when a one syllable verb ends in vowel and consonant, double the final consonant and add ing. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kata yang cuma membentuk satu suku kata atau alias cuma satu kali bunyi saja ketika kalian menyebutnya. Oke, kata yang cuma satu kali bunyi saja ketika kalian menyebutnya itu disebut sebagai one syllable verb. Nah, untuk kata-kata yang one syllable verb ini, ya, kalau dua huruf terakhirnya adalah vowel, itu a, e, i, o, u, kemudian diikuti oleh consonant yang bukan a, e, i, o, u, bukan huruf-huruf a, e, i, o, u, ya. Oke. Nah, apa yang kalian lakukan adalah konsonan yang terakhir itu tambahkan satu lagi menjadi double dia. Baru kalian masukkan ing. Contohnya, oke, one syllable verb seperti hit, ya. Kalau kalian lihat dua huruf terakhir adalah vowel kemudian consonant, ya. Oke, yaitu I baru kemudian T, ya kan. Nah, apa yang kalian lakukan adalah ketika kalian mengubahnya menjadi verb ing, ya, double the T, ya. Buatlah T-nya menjadi dua, yaitu konsonannya menjadi dua, ya. Baru kalian tambahkan ing di belakangnya menjadi hitting, oke, dengan double T, ya. Nah, setelah melihat slide-slide sebelumnya dan penjelasannya, sekarang kita sudah bisa membentuk sebuah kalimat penuh dari present continuous tense, ya, yaitu kalau yang positif, subject ditambahkan am, is, are, ditambahkan dengan verb ing, kemudian object, ya. Nah, kemudian kalau dia bentuk negatif, subject plus am, is, are plus not plus verb ing plus object. Dan kalau dia adalah pertanyaan, ya, am, is, are ditambahkan dengan subject, ditambahkan dengan verb ing, ditambahkan dengan object, ya. Tentu saja jangan lupa pertanyaannya, tanda tanyanya. Oke. Nah, jadi contohnya sudah diberikan untuk kalian. Oke. Untuk yang positif tentunya bisa menjadi seperti di bawah ini, yaitu I am playing football. Oke. Nah, kalau dia negatif, Andy and Kiki are not playing football, ya. Nah, kemudian kalau dia dalam bentuk pertanyaan, are the students playing football? Okay, everyone, that's the end of the video presentation about present continuous. Okay, so thank you for watching, and if you have any questions regarding the lesson, do not hesitate to message or talk to your teachers about this subject. Okay, right, I'll see you next time. Bye.